Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak Dudi, Pak Jos, sama Risang, Bapak ini panggilannya apa ini? Irsak. Risang. Oh, Lisang. Ya. Sorry, Ya. Pak, sorry. Iya, betul. Ya. Nah, Bapak gini, kondisi sekarang ini kan banyak penjual alat bilang, ya penjualan lagi sepi ya. Sehingga saya bilang, ya daripada kita ngomong soal penjualan, soal omset, mungkin kita lebih baik ngomong soal teknologi. Ya. Terutama dari segi manajemen armada. Kebetulan sekarang ini kan memang kondisi sekarang memungkinkan orang untuk berbicara tentang teknologi jarak jauh ini, terutama soal manajemen. Tapi saya pengen ngomong soal manajemen armada secara umum dulu. Mungkin Pak Lisang bisa jelaskan dikit dulu tentang apa sih yang dimasukkan dengan manajemen armada. Belum versi terkini, tapi secara umum. Ya, secara umum itu sebenarnya sebuah sistem yang mengintegrasikan produk, gitu ya, proses pekerjaan. Manajemen armada adalah sistem yang mengintegrasikan produk, proses kerja, dan orang, sehingga kita dapat mengelola seluruh resources tersebut, sehingga kita bisa menjadi lebih produktif, ya, lebih efisien, dan lebih aman dalam menjalankan proses pekerjaan ini. Secara umum demikian, Pak. Tapi yang menjadi konsen utama dari manajemen armada itu sebetulnya apa, Pak? Oke, concern utamanya memang punya produktivitas, Pak. Bagaimanapun tujuan dari kita mencapai pekerjaan adalah memastikan bahwa alat yang kita pakai ini memiliki produktivitas yang sangat tinggi dengan cara misalnya kita kalau mengangkut tambang gitu ya, material, tentunya memastikan bahwa proses pemuatannya bisa maksimal terhadap dari load yang dicapai, yang bisa dipikul oleh truk misalnya, dan dari loading tools juga bisa muat dengan maksimal gitu ya, sesuai spek yang kita harapkan. Kemudian cycle time-nya juga bisa lebih optimum ya, saat dia mengangkut dari titik loading point ke tempat di mana dia harus ngedam, dan tentunya dalam perjalanannya bagaimana menjadi lebih cepat gitu ya prosesnya, sehingga dalam setiap jamnya produktivitasnya bisa menjadi tinggi. Kemudian di situ juga tentunya kita bisa menganalisa di mana katakanlah titik-titik yang poin yang terjadi waste. Jadi misalnya ada proses menunggu sebelum pemuamping, kemudian kita juga di situ bisa melihat misalnya di jam-jam berapa mereka kurang efisien gitu ya, mungkin crowded gitu ya, atau di situ ada shift change, atau itu betul-betul misalnya ada handover proses yang memang akhirnya mengganggu sehingga produktivitasnya tidak bisa muncul dengan tinggi. Itu di produktivitasnya. Kemudian concern yang lainnya tentunya di cost. Jadi dengan kita memahami di mana titik-titik inefisien, kita memahami juga cost-cost yang mungkin bisa kita selamatkan gitu ya dari proses itu. Jadi kita bisa mencari cara-cara untuk meningkatkan dengan cara menghilangkan waste-nya tadi, dan juga bagaimana kita menjadi lebih efisien, terutama misalnya tentang kesehatan alatnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita tahu trennya, kemudian kita tahu bisa mempredik kemungkinan kerusakan yang akan muncul, tentunya kita akan memperbaiki sebelum poin kerusakan itu terjadi dari titiknya. Kemudian sisi yang lain tentunya keamanan, Pak. Jadi kita berharap bahwa dengan adanya teknologi ini sebetulnya tadi merupakan interaksi antara alat dengan orang gitu ya, dan juga mungkin sekitarnya, sehingga kita bisa mendeteksi potensi-potensi bahaya yang muncul, sehingga kita bisa
berusaha untuk mereduce itu dan memastikan juga operator alat berat itu bisa dalam kondisi yang cukup prima gitu untuk bisa melakukan proses kerjanya. Itu Pak yang menjadi concern kami. Nah, Pak Lisang ini kan yang memiliki alat ini kan macam-macam. Ada yang punya sistem fleet, tapi kan ada yang kecil-kecilan. Betul. Ya kan? Bisnis rental misalnya mungkin dia tidak sistem armada, tapi misalnya dia mungkin punya beberapa eskavator, ya kan? Atau beberapa truk. Nah, kalau manajemen armada ini sebetulnya cocoknya untuk siapa? Apakah yang punya owner dari fleet atau yang kecil-kecil juga? Ya Pak, jadi sebenarnya di Trakindo dan Caterpillar itu sebenarnya ada dua tipe implementasi manajemen armada gitu ya, bisa dibilang demikian. Jadi pertama misalnya kalau kita bicara yang full suite gitu ya, full package itu contoh yang kita miliki adalah Mindstar gitu ya. Memang akan lebih applicable, jadi karena ditambah fokusnya ke productivity, kemudian bagaimana cost-nya supaya efisien, kemudian juga keamanan sesuai standar penambangan. Tapi kalau misalnya itu yang Mindstar ya? Ini seperti Pak William tadi sampaikan, saat ini mungkin kalau kita implement Mindstar Solution itu sangat mahal bagi mereka kemungkinannya. Yang kita bisa tawarkan saat ini itu adalah semacam product link, Pak, yang sudah sebetulnya di Caterpillar untuk unit-unit yang baru. Jadi semua unit-unit baru sebenarnya sudah ditempeli dengan product link, di mana di sana kita mampu untuk melihat sebetulnya di mana posisi alat terserakannya. Dan lebih kita ke monitoring juga tahu ya? bagaimana penggunaan fuel-nya gitu ya selama ini dipakainya. Kemudian juga kita tahu unit sekarang gitu ya dilengkapi dengan coding secara elektronik. Jadi kalau ada kerusakan apa dan sebagainya itu terekam, Pak. Atau ada alert yang muncul juga terekam sehingga kita bisa melihat atau juga langsung katakanlah kalau kita melakukan troubleshooting juga bisa mengetahui dari coding tersebut bahwa ini yang rusak dan sebagainya. Dan juga tentunya di sini sangat berguna kalau kita mau menghubungi dealership, Pak. Jadi di situ ada dengan dealership, baik itu berupa referensi kayak semacam service manual gitu ya atau partbook. Mereka mau mengorder barang itu juga bisa dilakukan, dan juga untuk menghubungi dealer terdekat itu bisa dilakukan melalui product link. Itu untuk kecilnya. Nah nanti ya mungkin gini Pak, perbedaan signifikan ya antara product link dengan Cat Mindstar itu apa sih sebetulnya? Apakah dari segi jumlah armada atau apa? Atau skala bisnis atau apa? Ya, lebih di drive mungkin skala bisnis ya Pak, karena dengan operation model tertentu itu akan lebih efisien kalau kita memanage seluruh data sehingga baik itu mulai proses di loading point misalnya, kemudian proses di jalannya, kemudian kita juga tahu kondisi jalannya, kemudian kita nanti di dumping area, dan di loading point Bapak tahu bahwa di sana juga mungkin ada sistem kita untuk lakukan beberapa model ya, mau drilling, ya, juga bagaimana grade-nya itu juga dilihat. Kemudian kalau itu memerlukan operasional yang bersifat remotely gitu ya, misalnya daerah-daerah yang tidak aman, sehingga kita bisa menggunakan alat dengan remote sehingga bisa kita akses gitu ya, sehingga tadinya yang mungkin tidak aman dan kita tidak bisa ambil atau tambangnya itu. Kemudian tentunya tadi juga lebih ke safety. Dan bila terjadi misalnya mendadak gitu ya, misalnya di crushing plant tertentu down gitu ya, dan dia dipindah ke tempat yang lebih jauh, kita juga akan lebih mudah gitu Pak untuk merubah skenario di pertambangan karena integrasi data berjalan. Dan ini tentunya seluruh aset ini harus kita kelola dengan cukup baik kalau itu di skala pertambangan. Tapi kalau kita bicara mungkin di rental equipment gitu ya, kalau mungkin skalanya cukup besar, mungkin ini kita bisa implement secara
apa ya, per segmen gitu ya. Jadi tidak seluruh solusi kita pakai yang dari Mindstar kalau memang skalanya cukup. Jadi secara bisnis bisa membayar itu gitu ya, efisiensinya. Tapi kalau enggak, ya mungkin opsi yang terbaik hanya menggunakan product link untuk saat ini. Ya. Nah, itu kan kemarin Track meluncurkan yang namanya Trakindo Customer Application. Ya. Application. Nah, Ya. bedanya dengan produk Ya link? Pak, jadi di Trakindo Application Apps ini sebenarnya menunjukkan interaksi kita kepada customer directly. Jadi kalau customer katakan membutuhkan pelayanan pembelian barang Ya. gitu ya atau parts, itu bisa diberikan di sana. Kemudian kalau mereka membutuhkan katakanlah pelayanan servis, mengorder apa teknisi katakanlah, mereka bisa mengakses. Yang TCA Nah, ini ya. dan saat mereka melakukan proses itu, mereka juga bisa melihat katakanlah kondisi finansialnya mereka. Ya. Jadi itu macam apa namanya dashboard terkait dengan transaksi dengan Trakindo, Pak. Tapi kalau ini terutama untuk bagi customer adalah dia melihat koneksi terhadap alatnya, gitu ya, tahu lokasinya, tahu penggunaannya, tahu pemakaian bahan bakarnya, tahu apa ya alert kondisi kerusakan alatnya, dan juga mampu dia selain terkoneksi dengan alatnya juga terkoneksi dengan dealernya. Itu Pak perbedaannya. Tapi nanti dealernya lebih kepada membantu proses transaksi itu, gitu ya. Ke teknikalnya tidak langsung yang seperti tadi Pak, proses transaksi order parts dan servisnya itu ada di TCA. Tapi kalau yang ini kayak referensi dia tentang parts-parts yang perlu dia order dan di dealer mana dia harus mengkontak gitu Pak. Perbedaan. Ya Pak Lisang, ini kan sekarang yang bermain di segmen ini kan banyak ya soal manajemen armada ini. Tapi kan Trakindo ya Trakindo itu kan sebenarnya sudah pionir, sudah lama main di sini ya. Boleh sedikit dijelaskan apa sih kelebihan dari manajemen armada yang ditawarkan Trakindo dibandingkan banyak yang lain? Yang pasti kita menawarkan scalability untuk saat ini Pak. Jadi mulai yang mungkin lebih sederhana sampai yang bisa lebih kompleks dan menyeluruh. Bahkan sepertinya dari pihak Caterpillar itu juga terus mengembangkan gitu ya kapabilitasnya. Jadi kalau awal sekali dulu itu kami hanya mampu untuk Mindstar Health-nya gitu ya, kesehatan dari equipment-nya saja. Kemudian kita mulai merambah bagaimana kita bicara ke fleet-nya. Jadi kalau dulu Mindstar Health itu diimplementasi di Indonesia pertama kali itu 2000. Kemudian fleet gitu ya, armada, sehingga bisa mengesain equipment itu ada di mana gitu ya dan kapan, dan dia harus pergi ke shovel mana, pergi ke dumping point mana, atau pergi ke crusher mana, itu diatur oleh itu. Jadi untuk operation dari pertambangan itu sendiri. Dan kemudian keunggulan yang lain selain scalability tentunya karena ini terintegral datanya, baik itu antara produknya, kemudian proses pertambangannya, dan juga ini ada support dari dealer dan prinsipal gitu ya, dalam hal ini Caterpillar, tentunya kita akan bisa memberikan solusi yang lebih gitu ya, lebih pas untuk customer, karena customer untuk mengefisienkan produksinya dengan cost yang paling baik, itu tentunya dari aspek pertambangannya ada, tapi juga dari aspek untuk alat menambangnya itu sangat dibutuhkan, dan itulah datang dari kolaborasi yang baik antara customer, dealer, dan Caterpillar. Jadi itu yang kita miliki Pak. Mungkin kalau ada teman yang mau menambahkan, Pak Yuda, saya lihat di sini ada, atau Pak Budi. Silakan Pak. Nah, kalau orang, nanti sambil nyambung aja Pak. Kalau orang-orang kan mengatakan kondisi sekarang ini memang memungkinkan untuk berkembang sistem kendali jarak jauh.
yang ada di operation itu sangat membantu tim operation gitu ya, dari tim supportnya, meskipun tidak ada di lapangan karena ada pembatasan gitu ya jumlah dan orang yang harus dikarantina dulu gitu ya untuk mengalami cuti perpindahan masuk keluar tambang, itu setidaknya capability itu bisa di-deliver Pak saat ini seperti itu. Jadi mereka sangat terbantu karena mendapatkan support. Komponen di sini harus dilakukan backlog apa, segera dilakukan perbaikan apa, gitu ya, sehingga nanti menghindari breakdown yang muncul. Kemudian dia tahu juga secara jarak jauh kalau supervisornya nggak bisa mendekati, dia melihat bahwa praktikal yang di sana itu kurang efisien, kurang praktis, sehingga dilakukan sesuatu itu bisa secara remotely dilakukan. Jadi untuk customer yang sudah memiliki teknologi jarak jauh ini sangat membantu Pak dengan kondisi WFH ini. Tapi permintaan ini mungkin ini akhirnya meng-create apa ya semacam kebutuhan gitu ya. Ini yang juga kami rasakan di office sebetulnya. Kami merasa bersyukur karena kita sudah sempat mengimplementasi ERP dengan cara yang lebih bagus gitu ya, yang lebih terkoneksi, terintegrasi semuanya. Itu sangat menolong bagi kami untuk bekerja dan ini saya yakin bahwa beberapa customer di tambang tentunya melihat itu saat ini untuk beberapa customer yang sudah menerapkan armada manajemen seperti sekarang. Kalau secara teknis, Pak Lisan, manajemen armada ini sebetulnya di tangan customer itu rumit atau gimana? Apakah mereka atau itu pertama. Kemudian dari segi biaya, apakah menambah signifikan atau tidak? Oke, sebetulnya ada tentunya untuk melihat ini Pak, tentunya ada beberapa sudut pandang gitu ya, saya melihatnya. Yang pasti kalau kita menerapkan sebuah teknologi itu arahnya adalah kita melakukan efisiensi yang lebih ekstrim gitu ya. Kalau kita menerapkan sebuah teknologi, artinya bentuk efisiensi yang bisa dilakukan ya, penghematan biaya yang selama ini harus dikeluarkan karena kita tidak memiliki teknologi tersebut, itulah yang sebenarnya menjadi cost investasi seharusnya yang bisa dipakai oleh katakanlah pelaku usaha gitu ya. Jadi mungkin hanya mereka perlu invest di awal dan akhirnya dia mendapatkan return dari efisiensi yang didapatkan, produktivitas yang lebih maksimal. Karena memang kalau kita pernah lihat dari beberapa studi gitu ya, yang dari Australia yang pernah kita lihat itu sangat signifikan gitu ya. Jadi jumlah fleet bisa diturunkan. Bahkan saya pernah melihat itu sampai ya sekitar bisa di-saving 40-50% gitu ya untuk target produksi yang sama. Sangat signifikan. Kemudian mungkin waste misalnya karena waktu nunggu gitu ya, idle time-nya terlalu banyak dan sebagainya, itu akhirnya juga efisiensi fuel-nya juga sangat signifikan yang mereka bisa berikan. Jadi tadinya mengisi fuel misalnya 11-12 jam, biasanya bisa sampai 16 jam kemudian. Jadi cukup banyak saving yang bisa diberikan. Jadi sebenarnya ini membalance antara saving dan investasi. Nah, tentunya kalau dibilang rumit, memang sebuah teknologi pasti memerlukan kapabilitas baru gitu ya. Dan itu dibangun baik tidak hanya buat customer Pak, sebenarnya bagi dealer juga kita belajar hal yang baru gitu ya. Jadi kita memang juga harus mendorong, berarti kita memerlukan skill tertentu nih saat ini gitu ya, yang tidak skill berat secara umum, tapi skill terkait teknologi yang nempel di alat berat tersebut. Itu Pak. Ya. Nah, saya pengen tahu apakah sistem manajemen armada yang punya CAT Trakindo ini hanya available untuk produk-produk CAT atau juga bisa untuk customer yang punya armada dari brand lain? Sebenarnya bisa di-connect Pak. Jadi itu as a matter bahwa datanya bisa dikomunikasikan gitu ya. Jadi ada kapabilitas itu. Selama memang tentunya ada keterkaitan dengan apa ya istilahnya communication atau interface data yang sifatnya nanti agreement yang diberikan. Tapi biasanya ini kan dijembatani oleh customer gitu ya. Kalau data tersebut bisa dibuka gitu oleh kita dan kita bisa naruh katakanlah modular gitu ya yang bisa mentransmit data dan mengkoneksikan komunikasinya dan memanage-nya, itu tentunya bisa kita lakukan. Jadi memungkinkan Pak itu untuk dipasang di unit-unit non Caterpillar. Kemudian soal manajemen data, apakah itu ada di dealer
atau di customer atau dua-duanya? Saat ini ada di dua tempat, Pak. Tapi saat di interface antara kita dengan customer, itu tentunya di mana kita letakkan informasi tersebut, gitu ya, dan kita sepakati sama mereka proses menganalisanya ada di mana, itulah yang akhirnya kita pakai, gitu ya. Jadi di kedua sisi itu ada, Pak, sebenarnya. Jadi kalau katakanlah sistem kontrolnya biasanya itu ada diletakkan di wilayah customer, gitu ya. Tapi misalnya manajemen tentang peralatannya, itu bahkan kita dibantu oleh reporting server yang biasanya kita bisa download directly dari cloud-nya Caterpillar, gitu ya, sehingga kita bisa langsung menyajikan report yang nanti bisa actionable secara langsung. Dan itu diinterfacekan antara perwakilan dealership dengan customer sebagai pengguna alat ini. Teman-teman perlu mau menambahkan, sorry ya Pak William, saya buka untuk teman-teman Pak Yuda atau silakan. Pak Budi, silakan. Penjelasan dari Pak Risan sudah cukup silakan, jelas dan tepat, Pak. Sudah mewakili semuanya, Pak. Definisi yang Pak Risan sebutkan. Saya nggak tahu lagi mau menambahkan di daerah mana. Udah gitu aja, Pak. Pak William. Ya, Mbak. Ya. Pak William, Pak Risang, ya untuk sesi ini Pak Risang didampingi juga dengan Pak Yuda, Pak. Jadi nanti dan Pak Yuda bisa saling melengkapi satu sama lain. Betul ya Pak Risang? Saya bagian yang melengkapi yang kurang aja, gitu. Betul. Oke. Bisa aja. Ya. Baik, mari kita lanjutkan nih Pak. Ya. Pak Lisa, mungkin sedikit diartikulasi ya. Apa sih benefit terpenting dari sistem manajemen armada ini, terutama yang punya Trakindo bagi customer? Apa manfaat yang mereka peroleh? Yang paling penting. Iya, ada 3 sih Pak ya. Simple sih sebenarnya, bahwa produktivitas gitu ya, yang tentunya paling optimum. Terus tentunya profitability yang lebih baik gitu ya, karena mereka bisa melakukan cost reduction dan efisiensi. Dan tentunya keamanan, Pak. Itu 3 hal yang sangat penting yang bisa diperoleh dengan dia menerapkan manajemen armada ini. Kalau bagi dealer sendiri? Oh, ini mengenai values-nya ya, Pak ya. Oke. Kalau mengenai values, Pak, tentunya tadi sudah saya jelaskan secara singkat untuk customer-nya. Kalau bagi dealer, karena kita terkoneksi langsung, kita ibaratnya mampu memberikan solusi terbaik gitu ya Pak ke customer. Selain customer hanya membeli produk, kita sekarang memiliki teknologi sehingga mereka mampu mengoptimalkan, customer mampu mengoptimalkan asetnya gitu ya untuk tujuan mereka membeli aset tersebut. Nah tentunya itu sangat membantu kita bisa mendeliver value tersebut kepada customer dengan teknologi ini. Dan karena teknologi ini tentunya datanya sangat berguna untuk terutama bagaimana memanage equipment-nya, karena kita sebagai dealer, kita memiliki capability untuk memberikan support yang baik terhadap equipment mereka, tentunya ini akan sangat membantu, Pak. Jadi kita misalnya menaikkan reliability, menaikkan availability dari unit, itu sangat membantu. Dan kita juga akhirnya tahu, karena misalnya tadi kayak efisiensi dari fuel itu sangat signifikan berdampak kepada umur dari engine, Pak, sebenarnya. Jadi kalau tadi dari praktek, ini safe change-nya, masalah idle time-nya dijaga, itu bagi dealer sangat terbantu sekali, karena nanti umur engine jadi lebih panjang, Pak. Karena umur engine itu sebetulnya sangat ditentukan oleh berapa banyak fuel yang dibakar sebenarnya di dalam engine. Dan itu biasanya ada korelasi juga terhadap kondisi komponen yang lainnya, ini bagi dealer. Jadi misalnya dengan praktek tertentu, karena kita bisa sampai ke granular level operator, nanti kita juga beritahu, operator, Anda kenapa menempatkan Postneleng hanya di gigi maksimum gitu ya, atau transmisi di posisi maksimum. Padahal di sebetulnya harusnya grade 3. Nah, akibatnya shifting dari transmission ini terlalu banyak. Nah, counting dari shifting ini mempengaruhi komponen life. Jadi kalau kita insight itu datanya, kita bisa melakukan semacam operator training yang baik. Atau jadi bisa terlacak, bisa terdeteksi itu Pak? Iya, bisa terlacak Pak. Kita bisa memberitahu kepada operatornya, ngasih tahu bahwa
terutama leader itu ya, tolong di tanjakan ini dipasang maksimum gear 3 misalnya gitu. Sehingga paling efisien Pak, tidak loss momentum, tidak loss energi, misalnya terjadi shifting berarti fuel masuk, transmisi juga masuk gitu ya, waste-nya itu muncul, itu bisa kita hindari. Nah, terus juga dengan teknologi ini sebenarnya sangat membantu kita itu lebih kepada kita bisa mempredik Pak. Jadi ada kemampuan prediksi karena data elektroniknya cukup lengkap sehingga kita bisa trend dan kita bisa prediksi failure yang akan terjadi. Sehingga kita bisa hindari itu atau kita potong sebelum katakanlah catastrophic failure yang akibatnya biasanya cost yang cukup besar bagi customer dan downtime yang lama bagi customer. Untuk Caterpillar, tentunya stakeholder Caterpillar dia akan sangat melihat bahwa wow, data ini dia bisa improve Pak dari produknya dan dia juga mungkin mendapat insight teknologi apa saja lagi yang mungkin bisa dia kembangkan sehingga membantu customer dan dealer untuk berbisnis dengan lebih baik. Pertanyaan terakhir, Pak. Nah, untuk instalasi dari sistem-sistem ini untuk fleet customer Trekindo, apakah itu opsional atau memang dari awal sudah terpasang di unit? Jadi kalau untuk yang product link, Pak, itu sekarang sudah integralkan dengan semua penjualan unit baru. Jadi sudah terpasang, Pak. Semua tipe alat? Semua tipe alat baru, ya, yang alat baru. Sehingga ada konektivitas. Terutama ini yang mesin ya, Pak, yang mesin. Ya. Yang engine mungkin belum seluruhnya. Kan ada yang untuk dipakai di kapal gitu kan, Pak, engine-nya dan seluruhnya yang itu. Tetapi untuk yang mesin itu sudah menjadi built-in di dalam produk tersebut. Dan langsung bisa tinggal kita daftarkan gitu ya ke webnya sehingga customer punya akses untuk menggunakan data tersebut. Itu directly itu bisa diberikan. Kemudian kalau untuk yang katakanlah suite terhadap fleet armada yang besar ini memang itu terpisah Pak gitu ya. Jadi kita nanti itu tentunya terpisah dari package yang ditawarkan dan bisa disepakati oleh customer gitu ya. Itu yang untuk yang fleet besarnya, yang katakanlah kita bicara Mindstar. Ya. Nah, mungkin ada hal-hal lain yang Pak Lisan dan teman-teman mau tambahkan menyangkut servis ini? Silakan, mungkin teman-teman dulu atau Pak Josh. In English, fine? Atau Pak Yudi? No problem. Oke, Pak. Pak Josh, if you want to add something. Well, I guess it's probably a little difficult to add to everything you have, Arisan. From little Bahasa I know, I think you've covered pretty well everything. I think one of the key things about any fleet management system is it will mean something different to every customer. Every customer will have a different need. There's no one product for everyone. So one of the key things about any fleet management system is we can be flexible and we can adapt to a customer. One of the key things that we would do when we engage a customer with a fleet management system is it's to look at their business need. And fleet management systems are a business tool. So we have companies who use Zoom for meetings as a business tool to engage customers remotely. We have businesses that use SAP for procurement and stock take and all of their other business needs. Fleet management systems are a part of that business landscape. Okay. So the key thing that Caterpillar and Trekindo do is we bring a tool to a business to gather data so they can make decisions based on fact. Oke, thank you. Ya, mungkin yang bisa saya tambahkan juga Pak William, mungkin kayak di aplikasi underground, dulu sering kita sedih Pak, hampir setiap tahun itu ada daerah tertentu gitu ya, cukup kaya akan kandungan mineralnya, tetapi sangat berbahaya gitu karena di atasnya penuh lumpur gitu ya, penuh mat. Nah, saat ini dengan aplikasi adanya semacam Mindstar Command yang katakanlah kita bisa menjalankannya
secara remotely atau bahkan autonomous, bisa kita hindari rutin kecelakaan, adanya orang meninggal gitu ya, dan kita juga lebih katakanlah bisa mengakses daerah-daerah yang risikonya cukup tinggi, dan selain itu kita juga tentunya bisa menyelamatkan aset Pak bagi customer gitu ya, yang tadinya kalau tanpa teknologi, karena kan di sana diatur juga positioning-nya gitu, sehingga tidak kita bisa lebih terkontrol, tidak menyenggol daerah-daerah berbahaya. Tentunya ini juga akan akhirnya menyelamatkan aset gitu ya. Dan risiko bahwa kalau terjadi accident di sebuah tambang itu kan sampai tambang harus dihentikan dulu sampai investigasi selesai. Hal-hal yang tidak perlu itu bisa dihindari. Oke, siap. Ada tambahan lain? Pak Yuda mungkin? Silakan Pak Yuda. Mungkin cerita pengalamannya waktu di implement di Buma, Kalimantan, Pak Yuda. Itu bagus. Dari customer mungkin, ya. Silakan Pak Yuda. Oke, selamat pagi Pak. Jadi pagi, Pak. Saya coba sedikit sharing implementasi salah satu Mindstar yang kita lakukan di PT Buma saat itu di Tanjung Adaro. Jadi memang penjelasan dari Pak Risang sangat cukup menggambarkan bagaimana manajemen armada itu bekerja. Yang kita install saat itu di PT Buma memang sedikit perbedaan dengan yang barusan tadi Pak Risang cerita bahwa kita mempunyai teknologi yang sama mengenai fleet management, tapi untuk yang di Kalimantan saat itu kita untuk lokasi kerja yang di surface mining, bukan untuk underground. Jadi segala capability yang dimiliki oleh Mindstar Fleet saat itu memang termasuk 3 hal utama yang tadi disebutkan oleh Pak Risang, itu sangat-sangat membantu customer, terutama mereka untuk mengetahui proses produksi mereka, terus kemudian cost per ton yang mereka capai, dan tentunya safety management yang didapat gitu Pak. Jadi memang teknologi ini membantu baik dari semua lini ya, baik itu operator yang menggunakan unit ataupun rekan-rekan yang lain yang memonitor baik dari maintenance maupun produksi. Jadi memang secara kalau dibilang simple teknologi segala macam, memang untuk manajemen Arbanda ini sedikit lebih luas daripada produk lainnya Pak untuk yang dimiliki oleh Trakindo. Jadi kurang lebih feedback yang diberikan oleh customer memang cukup puas. Ini berdasarkan pengamatan dari 4 bulan kita di sana gitu untuk standby selama instalasi. Sampai betul-betul running well ya? Yes. Memang start di 2019 sampai dengan hari ini gitu Pak. Jadi kita masih secara frequently terus bekerja sama dengan customer ini untuk mencari continuous improvement lah kalau bisa kita bilang. Seperti itu. Nanti aku minta foto dokumentasinya kalau ada Pak yang di Adaro. Oh boleh. Nanti saya coba. Ya silakan Pak Risang. Ya, Monggo Pak Risang dilanjut kembali. Ya, terima kasih Pak Yuda sharingnya. Nanti beberapa foto yang real di lapangan mohon dikirim, bisa lewat Mbak Arseti atau Mbak Prota ini nanti bisa diterusin ke Pak William. Kemudian Pak William tentunya tadi beberapa hal gitu ya. Tadi saya hanya memberi gambaran customer sebenarnya sangat dimudahkan karena kalau dia mengetahui kondisi bagaimana alat saat ini, bagaimana pengoperasionalnya dibandingkan dengan targetnya, mereka itu tentunya bisa bereaksi gitu ya, mengambil action yang utama sehingga target produksi bisa kecapai dengan cost yang lebih baik, kemudian dengan kualitas produk. Kan kadang-kadang dari satu titik tambang dengan titik pit yang lainnya itu memiliki kadar yang berbeda, padahal kita sudah punya katakanlah target standar quality tertentu, jadi mix-nya juga bisa diatur.
Kemudian kalau misalnya terjadi kerusakan gitu ya di satu alat, ada perubahan kebutuhan mungkin dari customer-nya gitu ya, itu dengan cepat kita bisa melakukan secara fleksibel gitu ya, beradaptasi untuk mengubah gitu ya skemanya, karena kita bisa mengecek seluruh kondisi proses yang berjalan maupun di mana posisi alatnya, sehingga assignment terhadap alat-alat tersebut jauh lebih efisien gitu ya. Itu yang tentunya sangat berguna bagi customer juga. Dan beberapa titik yang tadi mengandung banyak risiko itu bisa diberikan solusi dengan katakanlah secara remote gitu ya, atau bahkan otonomous. Sebenarnya teknologinya sudah mampu sampai di titik itu bisa kita berikan, sehingga yang tadinya tidak mineable istilahnya gitu ya, nggak bisa ditambang, itu bisa lebih ditambang. Kemudian juga bagi kita juga ke orang gitu ya, ke sudut orang, itu juga ada feedback yang bisa langsung kita berikan kalau orang ini sedang nggak fit gitu ya Pak ya, ngantuk gitu ya, misalnya contohnya, itu juga bisa terlihat, sehingga hal-hal yang tidak baik itu kita bisa hindarkan. Terus misalnya kita jadi tahu terkait sama orang, oh shifting-nya di mana, dijemput di mana. Kadang-kadang kalau kita nggak punya armada fleet itu seringkali Pak, detection di mana posisi mobil kecil dibandingkan dengan alat berat itu sering bisa salah gitu ya. Jadi kalau kasus ada light vehicle terinjak truk itu sering sekali Pak sebenarnya. Nah ini dengan teknologi semacam ini kita bisa hindarkan hal-hal yang semacam itu, terutama untuk di underground. Karena deteksi kita tahu jaraknya gitu ya, kita tahu seberapa masih boleh kita bergerak atau kita sudah harus berhenti, dan kita juga bisa berkomunikasi secara directly untuk menghindari hal-hal yang mungkin bisa terjadi coalition gitu ya, tabrakan dan sebagainya, itu bisa kita hindarkan. Itu mungkin tambahan yang terutama di sisi customer. Dan sebetulnya saat ini kami juga tahu bahwa di suite-nya Caterpillar saat ini juga sedang mempersiapkan yang lebih jauh lagi gitu ya, disebutnya itu MyStar Edge. Kalau kita lihat itu sudah agak menempel ke kayak planning dan engineering-nya tambang gitu ya. Cuma memang MyStar apa namanya Pak? MyStar Edge. EGE Pak, Edge, MyStar Edge. Iya, jadi dia kayak mulai masuk ke planning-nya dan engineering-nya gitu ya. Tapi belum ada yang kita deploy Pak saat ini. Jadi saat ini mungkin ada sekitar 6 modul gitu ya, termasuk itu. Yang pertama yang pernah kita implement itu namanya MyStar Health, kemudian MyStar Fleet gitu ya Pak. MyStar Command itu yang tadi pakai remote dan sebagainya, dan autonomous dan sebagainya. Terus Terrain, ya Terrain ini kayaknya belum ada yang pasang juga ya Pak Yuda ya di Indonesia ya. Terrain. Ya Terrain. Belum Pak. Belum ada kayaknya Pak. Jadi ini mengatur drill. Iya. Oh, untuk mesin drill proses ya. Drilling dan loading. Drilling, loading dan grading Pak. Grading betul. Diimplement juga. Jadi itu suite yang belum dipakai. Kemudian yang terakhir tentunya apa aja ya tadi ya, sebentar saya ulang ya Pak. Ada Fleet, ada MyStar Health, ada MyStar Command. Untuk yang detection ya. Detection, yes. Detection. For safety itu. Iya, untuk safety. Jadi itu juga berguna terutama di underground gitu ya. Terus kita juga punya yang juga plus yang sebetulnya nanti yang ke depannya Pak. Cuman itu belum dipakai Pak yang dua. Jadi yang Terrain dan Edge belum pernah dipakai. Tapi yang lainnya kita sudah pakai. Ya. Oke Pak Bisang, kalau dari saya hanya sekian untuk kali ini. Baik Pak. Mohon maaf Pak kalau ada yang kurang-kurang. Kalau ada yang perlu juga boleh. Nanti saya kontak lagi Pak. Gampang. Iya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sama-sama Pak. Trakindo. Dan tentunya ini sangat berguna bagi kami Pak, dan juga secara Trakindo dan Caterpillar sebagai dealer Caterpillar juga untuk prinsipal Caterpillar. Karena produk kami saat ini memang di-develop oleh Caterpillar Pak, gitu ya. Berkolaborasi yang disupport oleh dealer itu tentunya juga memahami kebutuhan dari customer. Ya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih.